Alutsista Cina terkenal harganya miring. Ini soal harga ya. Dibanding alutsista barat. Teknologi militernya Cina bahkan beberapa aspek itu sangat mengagumkan. Bisa dibilang, wah, NATO aja belum bikin begini, Amerika aja belum bikin begini, tahu-tahu Cina udah inovasi baru. Kita kerjasama militer dengan Cina, kenapa baru sekarang? Harusnya dari dulu. Ada pepatah itu, pepatah ini juga, pepatah agama juga. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Gitu kan? Kenapa nggak kita coba ilmu militer, ilmu teknologi militer kita juga tuntut, kita juga pelajari dari negeri Cina. Nah, saya lihat sih dengan pembelian alutsista Cina, Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa Cina dengan Indonesia kita bukan musuh loh, bisa dibilang kakak tertuanya Asia lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Spec. Seperti biasa dalam program ini kami akan mengajak Anda untuk diskusi dan membahas terkait seputar alutsista terkini. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait seputar alutsista Cina. Nah, Sobat Armory, seperti kita ketahui bersama, belum lama ini Menteri Pertahanan Indonesia, Syafri Samsudin, mengkonfirmasi bahwa Indonesia akan membeli pesawat jet tempur J-10 buatan Cina. Nah, tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga berencana akan membeli alutsista lainnya berasal dari Cina. Kami melihat belakangan ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo, sepertinya Indonesia semakin dekat dengan Cina. Tidak hanya urusan alutsista. Seperti biasa, di tengah-tengah kita sudah hadir pengamat alutsista yang sudah tidak asing lagi tentunya di channel YouTube Armory Reborn. Beliau adalah sahabat kami, Andre Saleh. Mas Andre, apa kabar? Baik, Mas Darwin. Salam Armory. Salam Armory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Lagi sibuk apa? Biasa ya. Kerja, hobi, dan lain-lain. Oke. Mas Andre, tadi saya udah kasih pengantar. Ini kita bicara tentang alutsista Cina. Gimana Mas Andre melihatnya belakangan ini? Iya, Mas Darwin. Nih, pembicaraan yang lagi seru-serunya nih ya. Lagi seru ya. Di media massa, di jagat maya gitu. Kelihatannya semua lagi membahas alutsista Cina dan tentang pembelian alutsista Cina, yang rencana pembelian alutsista Cina yang akan dilakukan oleh Indonesia. Nah, Menteri Pertahanan udah mengkonfirmasi juga kan, belum lama ini mau beli pesawat tempur, jet tempur J-10 buatan di Cina, 42 unit, nggak tanggung-tanggung. Menurut Mas Andre emang ya nggak cuma J-10, alutsista Cina itu seperti apa sih, Mas? Kan kemarin kita dengar ya, ada kabar berita dari Menhan bahwa Indonesia akan membeli jet tempur dari Cina dan beberapa alutsista lain. Saya melihatnya gini, Mas. Pembelian yang dilakukan Kementerian Pertahanan adalah turunan dari visi misi yang diinginkan oleh Pak Presiden kita. Oke, Pak Prabowo ya. Pak Menhan itu menjalankan visi misi dan keinginan dari Pak Presiden kita. Pembangunan alutsista, terutama pembangunan militer di era Pak Prabowo, itu saya lihatnya itu selalu berkaitan dengan hubungan kedekatan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo ingin dekat, ingin punya hubungan, ingin berinteraksi dengan negara produsennya. Jadi saat Pak Prabowo membeli, dulu sebelumnya kita juga dengar saat baru menjabat, bahkan saat beliau masih Menhan, beliau menginginkan untuk kita membeli dari Perancis. Itu saya lihat sekali bahwa beliau ingin sekali untuk dekat dengan Perancis, terutama posisi Perancis sebagai anggota Dewan Pertahanan PBB, anggota Dewan dan juga 5 negara pemilik hak veto PBB.
Jadi peran Prancis di PBB itu di dunia itu besar. Kita merasa, Pak Prabowo merasa perlu untuk dekat dengan negara yang kuat, yang punya suara di internasional. Yang kedua yang kemarin kita bahas, contohnya Turki. Itu juga Pak Prabowo ingin sekali dekat dengan Turki karena merasa cocok, merasa kedekatan dengan Presiden Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Nah sekarang kita melihat Cina. Saya melihatnya itu sejalan dengan politik luar negeri kita, di mana Pak Prabowo ingin sekali untuk kita menjalin hubungan yang harmonis, hubungan yang dekat, adalah suatu sahabat seperti kakak beradik dengan Cina, bukan sebagai musuh. Gitu. Bulan lalu kita melihat ramai di media bagaimana Pak Prabowo hadir dalam perayaan 80 tahun Hari Kemerdekaan Cina, Victory Day, yang dirayakan besar-besaran di Beijing. Dan yang utama Pak Prabowo itu berdiri bersebelahan langsung dengan Presiden Cina. Jadi bisa dibilang di podium utama itu adalah 4 pemimpin Asia, 4 pemimpin Asia yang berdiri berdampingan. Ada Presiden Xi Jinping di tengah, di samping kirinya presidensi ada Vladimir Putin, yang walaupun Rusia Eropa juga, tapi punya wilayah yang sangat luas di Asia. Kemudian di sebelah kanan Presiden Xi Jinping itu ada Pak Prabowo, Pak Prabowo Subianto, dan yang di paling kiri di sebelahnya Presiden Putin adalah Kim Jong Un, Presiden Korea. Jadi Bapak Prabowo mendapat tempat sebagai sahabat utama dari Cina, gitu. Saya melihat pasti Pak Prabowo ingin sekali, kita ingin sekali untuk harmonis, untuk bekerja sama dengan baik, gitu dengan Cina. Saya lihat Pak Prabowo kan backgroundnya militer, jadi beliau dalam kerjasama luar negerinya, militer adalah salah satu aspek yang beliau ingin kerjasama militer. Kerjasama pembelian militer adalah aspek yang beliau ingin angkat. Jadi karena beliau background militer, ya beliau urusan militer yang ingin beliau tonjolkan sebagai bahan untuk meningkatkan hubungan bilateral, gitu. Nah itu kan kalau boleh dibilang salah satu upaya politik luar negerinya Pak Prabowo Mas Andri. Cuma gini, sebenarnya kalau dari sisi alutsistanya, sejauh mana kita butuh dengan alutsistanya Cina? Nah kalau dari segi alutsistanya dari foto bersama Pak Prabowo waktu Hari Kemerdekaan Cina, ada hal yang mungkin di beberapa netizen itu hal yang menggelitik. Mereka bilang 3 yang lain itu negara dengan kekuatan nuklir, tapi Indonesia tidak. Jadi Cina, Rusia, Korea Utara itu terkenal dengan kekuatan nuklirnya. Indonesia itu angkatan bersenjatanya kita lebih dikenal tidak agresif, gitu. Tapi ya walaupun kita tidak punya nuklir, Pak Prabowo pasti ingin kita kuat secara militer. Gitu, tidak kalah dengan macan-macan Asia yang lainnya. Gitu. Mengenai alutsista Cina, mengenai teknologi militer Cina, tidak bisa dipungkiri RRC adalah negara produsen teknologi militer yang terdepan di dunia. Saat ini bisa dibilang Cina dengan militernya adalah yang kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Ada yang bilang Cina sekarang lebih, ya memang dalam beberapa statistik Cina sudah mengungguli Rusia, gitu.
kekuatan militer dan Cina didukung dengan kekuatan ekonominya yang kuat. Saat ini kekuatan militernya melebihi Rusia. Jadi bisa dibilang nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Gitu. Dengan teknologi-teknologi yang diproduksi dalam negeri. Gitu. Bedanya dengan negara-negara lain, banyak yang alutsistanya masih tergantung dengan produsen negara lain, import atau lainnya. Tapi kalau Cina, mereka terkenal untuk memproduksi sendiri dari yang tadinya buatannya itu sederhana, mungkin belum canggih, kopian dari buatan negara lain. Sekarang mereka sudah bisa menciptakan sendiri yang bisa dibilang teknologi-teknologinya banyak yang mengagumkan gitu. Ya. Nah, yang kami dengarkan yang sudah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan kita, Sapri Samsudin, J10, Mas Andre. Bahkan disebutkan sampai 42 unit gitu ya. Sejauh mana pesawat tempur J10 ini memang kita butuhkan buat Indonesia? Kalau masalah pesawat tempur dibutuhkan, negara kita memang butuh pesawat tempur. Ya. Tapi apakah J10 itu pesawat tempur yang tepat? Atau kita lihat J10 sebagai sarana persahabatan, sebagai simbol persahabatan Indonesia-Cina gitu. Apakah hanya J10? Apakah nanti ada kapal perang atau rudal balistik atau mungkin kapal selam yang sebagai simbol persahabatan Indonesia-Cina? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Ini kan saya bilang masih terlalu awal untuk kita menarik kesimpulan mengenai rencana pembelian ini, rumor-rumor pembelian ini. Di mana kita tahu pembelian alutsista itu biasanya memakai sistem mekanisme pembelian yang berlapis. Jadi ada pembelian, ada kontrak pembelian, kemudian ada tentang ekspor impornya, kemudian pembelian alutsista itu beberapa didukung oleh financing seperti pinjaman luar negeri begitu. Nah, hal-hal seperti itunya kan kemudian ada imbal dagang, contohnya seperti itu. Hal-hal seperti ini kan kita belum mendengar. Jadi menurut saya kita belum bisa menarik kesimpulan apakah pembelian itu sudah merupakan jadi yang konkret yang pasti akan ke belakangnya akan persis seperti itu, atau itu hanyalah suatu awalan dari pembelian-pembelian lain, kita belum tahu. Jadi kita belum bisa menyimpulkan gitu. Dan kalau saya bilang begini, Mas Darwin, saya melihat pembelian alutsista itu tidak bisa kita lihat dari kita beli barangnya suatu barang A atau suatu barang B. Saya melihat terus terang gini, saya tidak memiliki informasi internal pemerintahan mengenai detail pembelian tersebut gitu. Tanpa informasi tersebut kita tidak bisa menarik kesimpulan, kesimpulan apalagi tuduhan terhadap suatu kebijakan negara. Kita harus melihat dengan lengkap, baru kita bisa menarik suatu kesimpulan. Di kementerian yang lebih berkompeten mengenai detail pembelian pasti Kementerian Pertahanan. Betul. Tapi yang saya tahu Kementerian Pertahanan, teman-teman di Kementerian Pertahanan, tidak semua orang yang bekerja di Kementerian Pertahanan tahu tentang pengadaan pertahanan. Kementerian Pertahanan itu instansi yang besar sekali, yang diurusi bukan hanya pembelian alutsista, tapi juga seperti komponen cadangan, seperti kekuatan pertahanan, potensi pertahanan, strategi pertahanan, tidak hanya urusan pembelian alutsista. Jadi saya lihat yang bisa berbicara adalah yang mempunyai data lengkap. Dan teman-teman di Kementerian Pertahanan nggak semua, saya tahu nggak semua juga berkecimpung dalam alutsista.
Yang saya bisa bilang adalah membeli suatu barang, kita membeli suatu barang itu tidak bisa kita justifikasi, oh barang ini bagus, kemudian kalau kita beli pasti akan bagus. Tapi proses pembeliannya, misalnya evaluasi pemilihannya, kemudian proses pembeliannya, apa itu sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip yang efektif dan efisien. Kemudian jumlah pembelian dan jumlah peralatan pendukung itu menentukan kelangsungan barangnya. Kemudian berikutnya lagi penggelarannya, itu juga menentukan hasil kapabilitas operasional dari suatu alutsista tersebut. Jadi alutsista yang bagus di negara A, jika dibeli negara B bisa jadi bagus, tapi bisa jadi juga tidak bagus karena banyak faktor-faktor yang kesuksesan suatu alutsista adalah ditentukan oleh berbagai faktor, banyak faktor kecil yang menentukan. Gitu. Nah, secara teknologi, Mas Andre. Tadi Mas Andre sempat menyebut ini lebih bagus dari Amerika bukan ya? Sekarang ya itu Cina nih secara teknologi alutsista gitu. Apakah maksud saya TNI kita akan bisa beradaptasi dengan teknologi yang sudah cukup ini? Artinya alutsista Cina ini gimana Mas Andre? Saya tadi bukan bilang alutsista Cina mengungguli Amerika, tapi saya bilang Cina kekuatan militer kedua terbesar. Kekuatan militernya ya, bukan alutsista ya. Oke. Dan teknologi militernya Cina bahkan di beberapa aspek itu sangat mengagumkan. Sangat mengagumkan, bisa dibilang NATO aja belum bikin begini, Amerika aja belum bikin begini, tahu-tahu Cina udah inovasi baru. Iya. Tapi kan namanya teknologi militer kan itu butuh proven, butuh pembuktian, gitu kan ya namanya teknologi. Nah, kalau tadi kita lihat bagaimana nih TNI alutsista Cina jika dipegang oleh TNI, gitu kan? Apakah TNI kita bisa menyesuaikan gitu ya? Kalau saya melihatnya gini, saya melihatnya kita kerjasama militer dengan Cina, kenapa baru sekarang? Kalau saya pengennya harusnya dari dulu. Kita kan sesama negara Asia, kita sesama negara bisa dibilang Cina itu seperti kakak tertuanya Asia lah, gitu. Kedekatan kita sebagai dua negara besar Asia itu kenapa baru sekarang kita bekerja sama, gitu. Dalam bekerja sama kan kita bukan hanya sebagai hubungannya bukan sebagai pembeli penjual, tapi kan kita juga bisa mengambil ilmu dari kerjasama tersebut. Waktu kecil kan kita sering dengar ada pepatah itu, pepatah ini juga, pepatah agama juga. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, gitu kan? Nah, kita kenapa nggak kita coba ilmu militer, ilmu teknologi militer kita juga tuntut, kita juga pelajari dari negeri Cina. Kita bekerja sama dengan Cina untuk bukan hanya membeli barang mereka, tapi kita belajar teknologi mereka supaya kedepannya kita tadinya belajar, lama-lama kita setara kemampuannya gitu dengan Cina. Tadi kan kami sempat menyebutkan pesawat jet tempur J-10 ya. Yang Mas Andre tahu kira-kira apa lagi Mas yang akan dibeli atau yang mungkin masuk di dalam daftar pembelian gitu? Itu semua masih belum bisa dikonfirmasi ya. Jadi tapi saya itu selalu menyambut baik kerjasama militer dengan negara manapun, karena yang saya lihat adalah kita belajarnya, bukan kita belanjanya, tapi belajar dalam kerjasama militer itu
jangan dilihat kita hanya sebagai pembeli yang hanya tahu make, tapi kita belajar. Nah, pembelian Cina setahu saya itu kita sudah membeli UAV attack UCAV dari Cina sebelumnya. Cina memang terkenal sebagai produsen UAV, bisa dibilang terbesar di dunia, gitu. Menguasai 75% pasar UAV dunia. Memang masih di bawahnya Amerika secara volume sipil dan militer lebih besar dari Amerika Serikat, tapi kalau untuk militer memang masih di bawahnya Amerika. UAV besar. Kemudian pesawat terbang Cina sekarang maju sekali. J10 yang tadi sering udah disebutkan itu adalah Cina menggunakan beberapa pesawat terbang generasi keempat yang mix teknologi dari Cina maupun teknologi dari luar. Contohnya mereka punya pesawat J16, J15 yang menggunakan basic dari Sukhoi 27, Sukhoi 30, J11 gitu. Itu menggunakan basic teknologi dari Soviet, dari Rusia yang mereka kembangkan sendiri. J10 yang menarik adalah itu adalah pesawat yang murni dikembangkan oleh Cina. Jadi awalnya bukan lisensi dari negara lain. Gitu. Jadi murni dari Cina dan hanya Cina yang menggunakannya. Jadi saat ini hanya Cina dan Pakistan yang menggunakan J10. Saya lupa ada negara lain apa tidak, cuman yang setahu saya di 2 negara tersebut. Dan J10 sempat menjadi bintang karena duel antara Pakistan dengan India, J10 bisa menembak jatuh Rafale. Ya, itu juga seperti ramai itu ya. Iya. Kemudian selain pesawat terbang, ada juga berita kita mau membeli berbagai macam rudal dari Cina. Memang kita sudah beberapa kali, terutama setahu saya di Angkatan Laut, itu adalah pengguna lama rudal Cina, gitu. Jadi ke depan itu mungkin ada rencana pembelian rudal coastal missile, kemudian rudal cruise missile dari China gitu. Ya memang Cina rudal-rudalnya cukup mengagumkan lah, gitu. Dan yang terakhir kita dengar ada rencana pembelian alutsista laut yang juga ya seperti biasanya gayanya Pak Presiden, kalau ngomongin alutsista harus adil, darat laut udara. Darat laut udara. Jadi alutsista laut juga ada. Seperti kapal selam, rencana sudah mulai mengkaji pembelian kapal selam dari Cina, pembelian kapal patroli dari Cina, bahkan naik sampai frigat dan destroyer dari Cina. Itu walaupun saya lihat sih masih tahap pengkajian ya, belum tahap pemilihan. Iya. Nah Mas Andre, tapi kira-kira selain karena hubungan tadi Mas Andre sebutin di awal, Pak Prabowo pengen membangun kedekatan gitu ya dengan Cina, dengan kepala negaranya, dalam hal ini Presiden Xi Jinping gitu. Kira-kira ada nggak di luar lain selain hubungan politik luar negeri, kemudian teknologi gitu, kira-kira ada nggak alasan lain kenapa Indonesia melirik alutsista Cina? Saya ngelihat nomor satunya adalah alutsista Cina. Dengan membelikan alutsista Cina itu, alutsista Cina terkenal harganya miring. Ini soal harga ya. Dibanding alutsista Barat. Memang harus diwaspadai. Banyak rumor-rumor mengenai quality control dari alutsista Cina. Gitu. Jadi mengapa saya lebih menyarankan kita belajar teknologinya, bukan hanya membeli, karena dengan kita menguasai teknologinya kita bisa memaintain alutsista itu tersebut. Pertama dari segi harganya. Yang kedua, alutsista Cina, kita tahu Cina itu
kemampuan produksinya tinggi, industrinya maju, kemampuan produksinya tinggi. Jadi pembelian alutsista Cina kadangkala deliverynya cepat. Kita punya peningkatan kekuatan militer yang cepat. Jadi tidak perlu nunggu berlama-lama. Tahu-tahu datang, tahu-tahu wah kita secara instan sudah punya alutsista tersebut dan sudah bisa memanfaatkan untuk pertahanan negara. Itu kan cepat lah. Pak Prabowo beliau pasti pengennya di masa jabatan beliau barangnya sudah ready, sudah operasional. Jangan sampai beliau beli di masa jabatan beliau tapi barangnya baru sampai sesudah masa jabatannya lewat. Yang setahu saya Pak Prabowo selalu ingin alutsista yang bisa di-delivery cepat. Kalau perlu beli barang yang pesanannya sudah dipesan, kita ambil sebelum jadi gitu. Jadi itunya cepat. Selain itu kecepatan yang kedua adalah persinggungan kita dengan Cina. Persinggungan kita dengan Cina yang utama adalah di Laut Cina Selatan. Cina sangat agresif di Laut Cina Selatan. Itu adalah Laut Cina Selatan itu mereka anggap sebagai lahan area pencairan ikan tradisional mereka. Jadi mereka secara tradisional selalu merasa punya hak untuk mencari ikan di Laut Cina Selatan nelayan-nelayannya. Dan Cina sangat melindungi nelayan-nelayannya yang bekerja di wilayah manapun gitu. Kegiatan Cina di Laut Selatan beberapa kali bersinggungan dengan negara-negara yang posisinya memiliki wilayah juga di Laut Cina Selatan seperti Malaysia, Vietnam, Filipina. Kita sudah dengar beberapa insiden-insiden dan juga Indonesia gitu. Nah saya lihat sih dengan pembelian alutsista Cina, Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa Cina dengan Indonesia kita bukan musuh loh, tapi teman, tapi sahabat gitu. Jadi di Laut Cina Selatan mungkin kita berpatroli bersama, begini bersama. Itu mungkin yang diinginkan oleh Pak Presiden kita. Gitu. Oke, Mas Andre, ini Cina ya, gimana sih ceritanya ini Cina bisa punya alutsista yang canggih dan keren kayak hari ini, Mas Andre? Iya. Jadi proses pembentukan industri militer Cina itu tidak instan. Itu sangat diwarnai pasang surutnya hubungan sejarah yang panjang dan pasang surutnya hubungan politik luar negeri Cina dengan dunia internasional. Dulu kita tahu zaman Orde Lama Presiden Ketut Soekarno kan kita dekat dengan Cina ya. Porosnya itu dulu Cina, Rusia, Cina dengan Uni Soviet, kemudian Barat, Eropa Barat dengan Amerika. Di tahun 1950-an Cina itu menikmati bantuan militer maupun asistensi penuh dari Uni Soviet. Namun uniknya di akhir tahun 1960-an Cina putus hubungan dengan Soviet. Mereka bisa dibilang berseteru. Sehingga Soviet menarik seluruh dukungannya kepada Cina. Gitu. Kemudian di awal tahun 1970-an militer Cina sempat merasa lumpuh. Namun pemerintahnya bersikeras untuk bisa berbalik karena pemerintahnya bersikeras untuk memproduksi sendiri peralatan militernya secara mandiri. Gitu. Saat itu cara instannya adalah mereka dengan menduplikasi alutsista teknologi Uni Soviet yang mereka miliki sebelumnya. Jadi menjiplak dengan teknologi reverse engineering. Nah, cara reverse engineering itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Bersenjata Cina, People Liberation Army dari segi kuantitas. Jadi mereka bagaimana caranya mereka sadar bahwa mereka negara besar yang perlu kekuatan militer, tapi mereka teknologinya terbatas, sumber teknologinya terbatas, barang yang ada mereka reverse engineering. Ya, saat kita kan berbeda ya, saat kita beralih
dari Orde Lama ke Orde Baru, kita beralih dari teknologi Uni Soviet, kita tinggalkan teknologi Uni Soviet dan kita beralih ke teknologi Barat, Eropa Barat, Amerika. Kalau Cina mereka tidak begitu, mereka teknologinya yang ada mereka reverse engineering. Kemudian di tahun 1980-an, pemerintah Cina merasa penting untuk mengikuti perkembangan teknologi alutsista yang lebih modern dengan cara mengimport alutsista dari luar negeri, terutama Barat. Jadi saat itu industri militer Cina menikmati keharmonisan dengan industri militer Eropa Barat seperti Perancis, Amerika, karena saat itu hubungannya baik dengan negara-negara Barat. Polarisasinya tidak seperti dulu lagi gitu. Namun pemerintah Cina bagusnya itu menerapkan proses pengadaan alutsista yang sangat selektif. Konsentrasi mereka tuh hanya pada komponen dan peralatan teknologi yang ujungnya pada kerjasama produksi. Tujuan mereka membeli alutsista secara selektif itu adalah menghindari ketergantungan pada supplier luar negeri. Itu jadi niat kemandirian itu udah ada di mereka dari dulu. Karena pemerintah Cina memiliki anggapan untuk mampu menyerap teknologi luar negeri harus lebih dulu meningkatkan kemampuan SDM dalam negeri sehingga kemudian hari mampu membuat produk kembangannya. Nah, namun jadi mereka tahu bahwa alutsista itu penguasaan teknologinya lebih penting daripada pembeliannya. Gitu. Namun hubungan dengan Barat sayangnya berakhir dengan Cina diembargo karena peristiwa Tiananmen tahun 1989. Nah, setelah itu di awal tahun 1990-an, Uni Soviet runtuh. Nah, saat itu ekonomi Cina lagi sangat kuat gitu. Cina mendapat kesempatan untuk membeli teknologi-teknologi alutsista terkini ex Uni Soviet yang ekonominya lagi terpuruk gitu. Dari Rusia mereka dapat jet tempur, destroyer, kapal selam dan teknologi-teknologi lainnya sehingga itu menjadi bekal mereka untuk bisa mengembangkan teknologi-teknologinya sendiri seperti hari ini sampai hari ini. Oke. Mas Andri, kalau kita berkaca negara-negara lain di luar sana, misalnya sebagai bahan studi banding kita, negara mana aja yang udah menggunakan alutsista Cina, Mas Andri? Iya, ada beberapa negara yang merupakan sekutu kuat Cina. Contohnya di Asia, sekutu kuat Cina itu yang negaranya kuat juga. Itu salah satunya adalah Pakistan. Pakistan adalah sekutu kuat Cina dan Pakistan sudah kerjasama teknologinya. Mereka Pakistan itu tidak hanya membeli dari Cina, tapi yang dibeli Pakistan adalah tidak plek-plekan barangnya Cina, tapi dia ambil teknologinya Cina, tapi dia punya ini sendiri, dia punya rancangan sendiri, tapi memang teknologinya kerjasama dengan Cina. Salah satunya adalah jet tempur FC-1, itu JF-17 itu adalah teknologi Cina yang dikerjasamakan dengan Pakistan dan diproduksi di Pakistan, gitu. Kemudian ada lagi yang dekat dengan kita, Thailand. Thailand adalah salah satu pelanggan teknologi alutsista Cina. Mereka dari tahun 1980-an sudah membeli alutsista Cina dengan sistem yang perancangan yang customized, gitu. Dan yang uniknya di dua negara Pakistan dan Cina adalah sekutu Amerika di Asia. Sekutu Amerika di Asia. Jadi mereka itu selain dekat dengan Cina tapi juga sekutu Amerika. Bahkan pemerintah Amerika menganggap mereka adalah non-NATO allies. Lebih dekat dengan Indonesia hubungan mereka. Juga banyak Cina juga banyak menjual alutsista ke berbagai negara. Cuman jumlahnya nggak terlalu signifikan, tapi juga cukup melengkapi teknologi-teknologi alutsista yang ada. Jadi seperti di Timur Tengah itu pembeli alutsista Cina yang banyak.
Kemudian di Amerika Selatan, Amerika Latin itu juga banyak negara yang pelanggan alutsista Cina, dan juga di negara-negara tetangga kita seperti Kamboja dan Myanmar. Oke, nah ini pekan lalu kita sempat singgung soal Turki nih, Mas Andri. Sempat kita bahas ketika terkait pembelian alutsista Turki juga berencana untuk membangun pabrik bahkan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, akankah Cina melakukan hal yang sama ketika kita melakukan pembelian alutsistanya? Saya belum tahu tentang itu. Saya belum menjawabnya tentang itu. Iya. Yang pasti Cina itu untuk mereka berinvestasi, memang investasi Cina di bidang militer di luar negeri sih kita melihatnya masih belum pernah ada ya. Cina kekuatan industri dalam negerinya yang besar. Jadi mereka tidak memerlukan industri di luar negeri karena kemampuan industri dalam negerinya yang besar sekali, bisa dibilang terbesar di dunia. Nah, tapi Cina adalah negara dengan kekuatan investasi yang mampu berinvestasi ke negara-negara lain dengan secara kuat gitu. Kita melihat kalau Cina melihat investasi di Indonesia menguntungkan, baik secara bidang militer maupun non militer, Cina pasti tidak segan-segan untuk berinvestasi. Why not, gitu. Kalau dia melihat wah Turki berinvestasi di Indonesia sukses dan untung, ya kita lihat mungkin negara-negara lain akan berlomba-lomba untuk begitu. Negara Barat akan berlomba ingin berinvestasi di Indonesia, dan saya lihat Cina pasti tidak mau ketinggalan. Di mana hal yang menguntungkan pasti mereka ingin masuk, dan capital investasi mereka sangat kuat. Dan itu terbukti di berbagai negara. Memang industri militer belum, tapi industri-industri lain, infrastruktur, pembangunan dan lain itu sudah banyak. Seperti kita tahu kereta cepat kita kan juga dari Cina. Oke, Mas Andri, menarik. Cuma memang kita harus dibatasi durasi. Udah 30 menit lebih, setengah jam kita nggak terasa di ngobrol-ngobrol Cina. Mungkin Mas Andri bisa sampaikan closing statement dari ini terkait alutsista Cina. Silakan Mas Andri. Ya. Kalau kerjasama dengan Cina, alutsista Cina itu hal yang menurut saya perlu disambut baik. Yang utama adalah dalam setiap pembelian, dalam setiap pembangunan pertahanan, janganlah kita hanya sebagai pemakai yang hanya tahu menggunakan tapi tidak tahu bagaimana cara bekerjanya dan bagaimana cara membuatnya. Termasuk merawatnya. Hubungan dengan Cina ini kita sikapi, kita sambut sebagai hubungan belajar, hubungan baru di mana kita bisa belajar dari guru yang baru, dari orang yang sudah lebih maju dari kita, gitu. Belajar di mana pembelian ini janganlah hanya menjadi yang pertama dan sudah di sini saja. Tapi pembelian ini, rencana-rencana pembelian tersebut diharapkan menjadi suatu awalan dari kemampuan kita ke depannya, kerjasama ke depannya, untuk kita bisa bersama-sama dengan negara produsen seperti Cina dan lain-lainnya, sehingga kita kedepannya bisa membuat alutsista sendiri, baik dengan cara kerjasama maupun dengan transfer of teknologi yang kita dapat dari negara-negara produsen yang lebih maju dari kita. Salah satunya Cina. Oke, Mas Andri, terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing. Mudah-mudahan gak kapok. Semangat terus Mas Andri, sehat terus, dilancarkan dan dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih. Salam Armory. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan dan bincang-bincang kami dengan Mas Andri Saleh, pakar alutsista. Saksikan terus Armory Spec tentu saja di channel YouTube Armory Reborn. Kami akan terus ajak Anda untuk membahas terkait
alutsista, dan teknologi terkininya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.